Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mulok, yaitu bahasa Makassar. Jadi minggu lalu itu, bukan minggu lalu ya, banyak minggu-minggu yang lalu itu kita sudah pelajari di video pembelajaran itu tentang huruf-huruf atau keaksara lontar Makassar. Nah, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita membuat kata dari aksara atau huruf lontar tersebut, ya. Jadi kita kan sudah tahu semua hurufnya. Nah, sekarang kita akan membuat kata dalam bahasa Makassar dengan menggunakan huruf lontar tersebut. Oke? Jadi sebelum terlalu jauh, saya mau menjelaskan dulu tentang penggunaan tanda baca di dalam aksara lontar, ya. Kita kan sudah pelajari kemarin bahwa tanda baca itu ada i, ya. Ini adalah contoh, ini adalah garis huruf namanya. Jadi kalau dia titik di atas namanya i, ya, i. Oke. Nah, kalau dia titiknya di bawah, namanya u. Oke. Nah, kalau dia titik ada tanda seperti ini dan dia di depan, itu namanya e. Oke? Dan kalau ada tanda seperti ini dan tempatnya di belakang, namanya apa? O. Ya. Jadi sebenarnya itu di dalam aksara lontar itu ada juga kita kenal sebagai huruf vokal, ya. Huruf vokal a, i, u, e, o. Tapi a nya itu kan dalam bentuk huruf. Jadi a nya itu dia dalam bentuk huruf, ya. Jadi a nya itu dia dalam bentuk huruf. Jadi i itu ada tandanya khusus, u itu adalah tandanya khusus, kemudian e ada tandanya khusus, kemudian O itu ada tandanya khusus. Oke? Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi kalau ini tanda A, I, U, E, O ini kita masukkan ke dalam huruf. Jadi kita bisa dapat seperti ini. Misalnya kita gunakan huruf A ini ya. Huruf A ini. Kita garis ya. Kita garis. Coba lihat. Berarti A, I, U, E, O. Seperti itu, ya. A, I, U, E, O. Jadi kalau kita pakai huruf ba, berarti begini, ba, bi, bu, be, bo. Oke? Ba, bi, bu, be, bo. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi di kelas 1, A, I, U, E, O, ba, bi, bu, be, bo. Tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena anak-anakku sekalian, saya yakin dan percaya bahwa dari sekalian kalian banyak itu ada sedikit yang bisa berbahasa Makassar. Jadi tidak apa-apa kita mengulang dari awal dulu supaya enak belajarnya, kita bertahap, ya. Kita lanjut saja. Yang pertama, jadi langsung saja ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya saya ingin membuat misalnya makan ya. Jadi makan. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Makan ya. Ini adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ke Makassar itu tulisan Latinnya itu adalah anganre ya, anganre. Jadi makan ini adalah bahasa
Indonesia. Oke. Jadi ini Anganre ini adalah Latin bahasa Makassar, ya. Latin bahasa Makassar. Nah, kalau kita mau menulis kata Anganre ini ke aksara lontara, kita harus tahu hurufnya dulu. A itu apa? Berarti kita akan tahu bahwa A itu bentuknya seperti ini. Ya, A ya, A. Ingat di dalam huruf lontara itu atau aksara lontara, ingat dalam huruf aksara lontara itu tidak ada huruf mati. Ang tidak ada. Jadi kita sendiri yang mengarahkan katanya ke Jadi misalnya ang itu kita tulis saja A. Jadi kita sendiri yang pada saat mengucapkan memberikan ng, berarti ang. Jadi kita pakai huruf satu, kemudian kita ini kan ang, ini ang, ini ke sini, kemudian nga itu ke sini. Saya matikan ya. Ini ke sini. Ini huruf nga ya, nga. Kemudian ang, ngan sama dengan ini. Jadi tidak ada huruf matinya, Nah, kemudian yang terakhir adalah re. Ingat di dalam bahasa Makassar itu ada namanya huruf tanda baca. Jadi ini kan ra, yang ada itu cuma ra. Jadi kita memberikan tanda baca di depan itu namanya re, ya. Jadi ang, ngan, re. Jadi kalau kita ke bawah lagi, jadi ini ang, ini ngan, kemudian ini re, ya, seperti itu. Jadi ang, ngan, re, ya, seperti itu ya. Oke, sudah paham sampai di sini? Lanjut ya. Jadi itu tadi Anganre. Jadi coba kita menggunakan kata lain, ya, kata lain. Jadi kita buat dua kata. Jadi tadi kan satu kata, sekarang kita bikin dua kata. Coba. Ini bahasa Indonesianya ya. Ini bahasa Indonesianya. Guru saya, ya. Ini adalah bahasa Indonesia. Oke. Tapi di dalam bahasa Makassar itu biasanya dua kata ini bisa menjadi satu kata. Ya, dua kata ini bisa menjadi, ini kan dua kata ini, guru dan saya. Ini bisa jadi dua kata. Dua katanya itu bagaimana? Coba. Gurungku. Ini kan jadi satu kata ini. Jadi satu kata. Ini kan guru saya. Ini bahasa Indonesia. Di bawahnya adalah gurungku. Jadi guru saya ini bahasa Makassarnya adalah gurungku. Nah, ini kan jadi satu kata kan? Satu kata. Nah, coba kita penggal-penggal ya. Kita penggal. Ru. Ini rung, kemudian ku. Di dalam bahasa Makassar, aksara lontar itu pemenggalannya seperti ini. Beda dengan pemenggalan bahasa Indonesia. Kalau pemenggalan bahasa Indonesia itu kan gu, ru, es, sa, ya. Kalau ini gu, rung, ku. Nah, kita lanjut ya ke bahasa aksara lontaranya. Berarti gu kita pakai huruf ga. Perhatikan, ini kan huruf ga. Huruf ga. Nah, kita kan sudah pelajari bahwa kalau kita mau menjadikan u itu harus ditambah titik di bawah. Berarti itu adalah gu. Dari ga menjadi gu. Gu garis rung. Ini juga, ini kan ra. Kita mau jadikan ru, u, jadi kita tambah titik di bawah. Namanya gu, rung. Kemudian ku, huruf K.
Ini huruf K ditambah juga titik di bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah namanya tanda U. Ini adalah tanda U, ya. Seperti itu, titik di bawah. Jadi gurungku. Oke? Paham ya? Cukup sekian, kita ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.